Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Doraemonpedia. Masih adakah yang ngerasa asing dengan nama Fujiko Fujio? Nama ini dikenal berkat manga dan serial anime berjudul Doraemon yang udah mendunia. Ya, rilis perdana pada tahun 1973, Doraemon dianggap sebagai salah satu anime paling sukses sepanjang masa. Nggak mengherankan kalau pada akhirnya sosok robot kucing dalam anime tersebut dinobatin sebagai duta anime pada tahun 2008. Sebenarnya, Fujiko Fujio adalah nama pena dari duo mangaka, yaitu Hiroshi Fujimoto, Fujiko Fujio, dan Moto Abiko, Fujiko Fujio. Meski nama keduanya menjulang berkat Doraemon, masing-masing dari mereka punya karya individual yang memukau. Lewat nama Fusion, Fujiko Fujio, Fujimoto, dan Abiko juga menghasilkan karya-karya manga yang ciamik selain Doraemon. Saking apiknya, manga-manga ini juga diangkat jadi serial anime yang juga populer. Penasaran apa aja anime-anime populer yang diangkat dari manga garapan duo mangaka legendaris ini? Yuk tonton aja ya pada video kita kali ini, 7 anime populer karya Fujiko Fujio selain Doraemon. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe-nya, nyalain lonceng notifikasinya supaya dapat info Doraemon terbaik hanya dari channel Doraemonpedia. 1. Ninja Hattori-kun. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Potongan lirik ini pasti nggak asing lagi buat kamu. Yap, lirik tersebut adalah penggalan lagu soundtrack dari anime Ninja Hattori-kun yang ditayangin di Indonesia sejak tahun 1997. Anime ini mengisahkan seorang anak berusia 11 tahun bernama Kenichi Mitsuba. Karena sifat malasnya, Kenichi seringkali menemui berbagai masalah. Dia pun bertemu dengan seorang ninja cilik bernama Hattori Kanzo yang kemudian senantiasa membantu Kenichi. Hattori nggak sendirian, dia punya adik bernama Shinzo dan anjing bernama Shishimaru, yang keduanya juga merupakan ninja. Manga Ninja Hattori-kun digarap oleh Fujiko Fujio. Sebagai serial anime, Ninja Hattori-kun tayang pada tahun 1981 hingga tahun 1987 dengan total 705 episode, 694 episode reguler dan 11 episode spesial. Saking populernya, Shin-Ei Animation munculin lagi serial ini dengan judul Ninja Hattori-kun Returns yang sejak 2013 hingga kini udah punya 104 episode. 2. Perman. Bukan cuma Ninja Hattori-kun yang jadi populer di Indonesia, kamu juga pasti nggak asing lagi sama Perman. Di Indonesia lebih dikenal dengan judul Paman, supaya gampang kita panggil Paman aja ya. Sebagai salah satu tayangan di Minggu pagi, anime ini juga nempel di ingatan anak-anak Indonesia pada masa itu. Anime ini mengisahkan Mitsuo Suwa, seorang bocah SD biasa yang punya kesempatan menjadi jagoan. Dia mendapat alat-alat ajaib pemberian Birdman, superhero dari planet lain, berupa lencana, helm, dan jubah. Mitsuo pun mampu menjelma sebagai pahlawan super dan memberantas kejahatan yang terjadi di kotanya. Oleh duo Fujiko Fujio, manga Paman digarap pada tahun 1967 hingga tahun 1968 dalam 4 volume yang diterbitin di majalah Weekly Shounen Sunday. Lalu, Fujiko Fujio ngelanjutin pada tahun 1983 hingga tahun 1986, sebanyak 3 volume di majalah Koro Koro Comics. Pada tahun 1983, Paman mulai naik ke layar kaca dan disiarin di berbagai negara sebanyak 529 episode. 3. Kiteretsu Daihaka. Protagonis dalam anime fiksi ilmiah ini, Eiichi Kite alias Kiteretsu, mirip dengan Nobita dalam Doraemon. Secara penampilan, mereka sama-sama mengenakan kemeja, celana pendek, dan kacamata. Keduanya juga sama-sama berumur 10 tahun dan lemah dalam urusan olahraga. Kiteretsu yang selalu pakai topi berinisial K ini cerdas dalam hal mengutak-atik mesin. Dia bisa menciptakan robot super canggih bernama Korosuke. Bersama Korosuke, Kiteretsu pun sering banget melakukan perjalanan waktu dan menemui banyak hal. Kiteretsu Daihaka punya 2 seri manga yang digarap oleh Fujiko Fujio. Seri pertama terbit dalam 3 volume pada tahun 1974 hingga tahun 1977. Seri keduanya, Shin Kiteretsu Daihaka, punya 6 volume yang terbit pada tahun 1988 hingga tahun 1994. Studio Galau pun mengangkatnya jadi serial anime selama tahun 1988 hingga tahun 1996 dengan total 331 episode. 4. 2 Satbuemon.
Fujiko F. Fujio memang punya imajinasi tinggi soal masa depan. Beberapa karyanya nggak jauh-jauh menceritakan hal-hal yang futuristis. Salah satunya adalah 21 Emon atau Ninjuichi Emon. Manga 21 Emon terbit pada tahun 1968 hingga tahun 1969 sebagai salah satu serial komik dalam Weekly Shounen Shundai. Dalam manga yang berlatar tahun 2018 ini, dikisahkan seorang anak muda bernama 21 Emon yang punya mimpi jadi pilot luar angkasa dan menjelajahi antariksa. Namun, dia punya kewajiban untuk membantu bisnis hotel yang dikelola oleh keluarganya. Karena bumi saat itu menjadi planet yang dikunjungi banyak makhluk dari seluruh penjuru galaksi, persaingan bisnis hotel memanas dan hotel keluarganya terancam bangkrut. Oleh Shin-Ei Animation, manga ini dibuatkan serial animasinya pada tahun 1991. Meski mengusung unsur-unsur fiksi ilmiah yang sama, latar dalam serial animenya diubah, bukan lagi tahun 2018, melainkan antara tahun 2051 hingga tahun 2071. 5. Esper Mami. Berbeda dari judul-judul lain dalam daftar ini, anime yang satu ini punya protagonis seorang cewek, Mami Sakura, siswi SMP biasa, dianugerahi kekuatan supernatural. Dia bisa melakukan levitasi, teleportasi, telekinesis, dan telepati. Dengan bantuan teman dekatnya, Kazuo Takahata, Mami menggunakan kelebihannya ini untuk memecahkan berbagai kasus misteri yang terjadi di sekitarnya. Karya-karya lainnya dari Fujiko F. Fujio, Esper Mami juga menyuguhkan kisah protagonis yang memiliki kelebihan dari anak-anak lain seusianya. Ceritanya pun imajinatif dan menarik. Namun, Esper Mami bisa dibilang berbeda karena lebih kontemplatif. Apalagi nggak sedikit adegan Mami berdiskusi dengan ayahnya sambil dilukis telanjang. Digarap sejak tahun 1973 hingga tahun 1982, manga Esper Mami terbit dalam 9 volume melalui majalah Shounen Big Comic oleh Shin-Ei Animation. Esper Mami digarap jadi serial anime yang ditayangkan melalui TV Asahi pada tahun 1987 hingga tahun 1989 sebanyak 119 episode. Sayangnya, anime ini nggak pernah mampir di stasiun TV Indonesia sampai sekarang. 6. Obake no Kyutaro. Kalau kamu suka cerita hantu, anime yang satu ini bisa jadi favorit kamu. Memang sih, sosok hantu yang ditampilin gak ada serem-seremnya sama sekali. Sebaliknya, Kyutaro, si Obake dengan rambut 3 helai, malah bisa bikin kamu ngakak dengan aksi-aksi kocaknya. Duo Fujiko Fujio bikin manga ini selama tahun 1964 hingga tahun 1966. Lalu dilanjutin oleh Fujiko F. Fujio pada tahun 1971 hingga tahun 1974. Manga ini pun udah 2 kali diubah jadi anime. Pertama, oleh TMS Entertainment, Obake no Kyutaro ditayangin selama 70 episode pada tahun 1971 hingga tahun 1972. Lalu, Shin-Ei Animation menggarapnya lagi pada tahun 1985 hingga tahun 1987 dengan total 510 episode. Manga dan anime Obake no Kyutaro mengisahkan kehidupan Kyutaro bersama keluarga manusia. Dia bisa terbang dan membuat tubuhnya jadi transparan. Sayangnya, alih-alih membantu keluarga Ohara, Kyutaro yang takut pada anjing ini justru acap kali membuat masalah. 7. Mojachiko. Serial anime yang satu ini juga sempat jadi tontonan wajib anak-anak di Indonesia. Anime ini mengisahkan persahabatan antara seorang anak cowok bernama Sorao, Amano, dan alien dari planet Moja bernama Mojachiko, Mojara dalam manga. Sorao mencoba membantu Mojachiko dan Donmo, robot yang senantiasa mendampingi Mojachiko untuk kembali ke planet asalnya. Sebelum jadi serial anime, Mojachiko merupakan manga karya Fujiko F. Fujio yang 3 majalah komik selama tahun 1969 hingga tahun 1997. Oleh Oriental Light and Magic selaku studio animasi, kisah Sorao dan Mojachiko diadaptasi jadi serial anime yang tayang sebanyak 74 episode selama tahun 1995 hingga tahun 1997.
Setiap karya dari dua mangaka ini, baik karya individual maupun kolaborasi, menyuguhkan kisah-kisah imajinatif dan keseruan yang berbeda-beda. Makanya wajar aja kalau anime-anime yang diangkat dari manga-manga mereka berhasil jadi tayangan populer yang disukai dunia meski masih kalah pamor dari Doraemon. Nah, dari 7 judul yang udah disebutin, manakah yang jadi favorit kamu? Tulis di kolom komentar ya. Untuk videonya sampai di sini dulu aja. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya dapat info Doraemon terbaik hanya dari channel Doraemonpedia. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.